Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah dengan NIM 21510062, Program Studi Pendidikan Matematika kelas A2 angkatan tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kewirausahaan sosial. Kemudian di sini ada mapping, di mana mapping ini menjelaskan kesenjangan sosial yang ada di lingkungan saya sendiri. Yang pertama yaitu ada kemiskinan, yang kedua pendidikan yang rendah, kemudian ada kesehatan. Di mana untuk menunjang kesenjangan sosial ini dilakukan aktivitas ekonomi. Secara umum dapat didefinisikan bahwa aktivitas ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia dan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Aktivitas ekonomi yang pertama adalah keterampilan berwirausaha. Yang kedua yaitu ada entrepreneurial opportunity, di mana yaitu peluang-peluang yang ada untuk memulai dan mengembangkan sebuah usaha yang baru. Yang ketiga ada orientasi pemasaran, adalah budaya bisnis yang menempatkan kebutuhan dan keinginan pelanggan sebagai fokus utama perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Yang terakhir yaitu networking, di mana proses membangun dan memelihara hubungan sosial yang saling menguntungkan antara individu atau organisasi. Kemudian di sini aktivitas ekonomi ini berdampak sosial. Yang pertama adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua yaitu peningkatan pendapatan, yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang terakhir adalah kesejahteraan dan kemakmuran. Kemudian aktivitas ekonomi yang ketiga yaitu ada inovasi dan kreatif, di mana inovasi ini dapat membantu menunjang atau mengurangkan kesenjangan sosial di masyarakat dengan inovasi di bidang teknologi dan digital atau di bidang kewirausahaan sosial. Impact usaha catering bagi saya sendiri yaitu pertama, adanya peluang bisnis yang menjanjikan, di mana catering merupakan industri yang terus berkembang seiring dengan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah fleksibilitas dan kontrol, di mana saya sendiri dapat mengatur jam kerja, menu, dan operasional sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah pengembangan keterampilan, di mana di sini membuka usaha catering dapat menantang diri saya sendiri untuk terus berinovasi, meningkatkan kreativitas, dan mengasah keterampilan memasak saya. Usaha yang akan saya coba yaitu bisnis catering. Latar belakang dari pembukaan catering ini yang pertama ada perubahan gaya hidup masyarakat. Yang kedua pertumbuhan sektor hospitality dan pariwisata. Yang ketiga yaitu peluang bisnis yang menjanjikan. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Yang kelima yaitu tren kuliner yang dinamis, di mana latar belakang ini mempengaruhi dari gaya hidup masyarakat pada saat ini, di mana masyarakat sangat membutuhkan catering-catering untuk acara-acara tertentu. Kemudian ada identifikasi masalah dari pembukaan usaha catering. Yang pertama yaitu persaingan yang sangat ketat, karena di zaman sekarang banyak usaha-usaha catering yang lain. Yang kedua yaitu tantangan manajemen operasional, di mana kita harus dapat memanage operasional agar catering ini diminati oleh semua kalangan. Yang ketiga adalah fluktuasi permintaan, di mana sekarang banyak permintaan catering untuk di acara-acara formal. Yang keempat yaitu biaya operasional yang sangat tinggi. Kemudian ada sasaran pengguna catering. Yang pertama yaitu individu dan keluarga, di mana orang-orang yang tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk memasak sendiri. Yang kedua yaitu perusahaan dan kantor, di mana perusahaan yang membutuhkan layanan catering untuk rapat pertemuan atau acara-acara perusahaan. Yang ketiga yaitu acara dan pesta. Yang keempat yaitu institusi dan organisasi. Kemudian ada hambatan dalam membuka usaha catering. Yang pertama yaitu modal awal yang sangat tinggi, yang kedua persaingan yang sangat ketat, yang ketiga keterbatasan akses pasar, yang keempat adalah ketersediaan dan harga bahan baku, yang kelima adalah regulasi dan perizinan. Bantuannya yaitu pendanaan dan pembiayaan, di mana kita dapat meminjam modal awal kepada bank. Yang kedua yaitu bimbingan dan pelatihan. Yang ketiga adalah fasilitas inkubasi usaha. Kemudian tindakannya yaitu pertama, ada perencanaan bisnis yang harus matang. Yang kedua adalah pengelolaan keuangan yang disiplin.
Yang ketiga, optimalisasi operasional dapur. Yang keempat yaitu efisiensi logistik dan distribusi. Yang kelima strategi pemasaran yang efektif. Yang keenam yaitu inovasi dan pengembangan berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa usaha catering menawarkan fleksibilitas, potensi keuntungan, kemudahan pengelolaan, dan peluang pengembangan yang menjadikan usaha yang menarik. Namun, tetap diperlukan perencanaan, pengelolaan, dan inovasi yang baik untuk memaksimalkan manfaat tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.